Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan ketika kalian menonton video ini, kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, menyambung dengan materi kita kemarin, tidak sempat ibu bicarakan terlalu banyak, maka ibu buatkan videonya agar kamu dapat menyimak penjelasan dari ibu. Kita masuk ke materi sistem pencernaan. Sebenarnya ya, bukan sebenarnya, tapi memang seharusnya sebelum kita masuk ke sistem pencernaan pada manusia itu, kita harus tahu dulu materi prasyaratnya nih. Apa sih materi prasyaratnya? Yaitu tentang zat-zat makanan beserta contohnya. Nah, zat makanan yang biasa kamu konsumsi itu terbagi dari 5 yang paling besar ya pembagiannya. Yang pertama itu karbohidrat. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat orang Indonesia itu banyak berasal dari protein. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, protein ini ada yang berasal dari hewan, itu namanya protein hewani. Ada yang berasal dari tumbuhan, namanya protein nabati. Kemudian ada lemak juga seperti itu, ada lemak hewani juga ada lemak nabati. Vitamin bukan berupa kapsul tapi lebih ke bahan-bahan yang lebih alami, misalnya pada buah ya. Kemudian mineral. Nah, kita masuk dulu ke karbohidrat. Karbohidrat ini ketika dicerna biasanya ya bentuknya itu dalam bentuk polisakarida. Polisakarida itu berarti kan ukurannya besar. Ada juga yang dari dalam bentuk monosakarida. Nah, biasanya itu kalian konsumsi dengan teh manis pakai gula. Nah, gulanya itu monosakarida. Biasanya gula siap serap, siap guna buat tubuh kita. Nah, selain itu ada lagi kah bentuk karbohidrat lain? Ada yang disakarida ya. Nah, kalau sumber sendiri, kalau kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Nah, sebenarnya ada alternatif lain. Ada nasi, ada kentang, ada jagung, ada ubi, ada singkong ya. Itu semuanya sumber karbohidrat. Roti, semuanya sumber karbohidrat. Nah, kalau kamu dalam keadaan diet sekarang, wah hati-hati ya. Karbohidrat itu penting loh. Kepala kamu nggak bisa jalan kalau misalnya perut kamu terasa kosong. Mengerti kan? Karbohidrat itu benar-benar memenuhi perut kita sehingga lebih kenyang kalau makan pakai karbohidrat. Masuk ke yang kedua yaitu protein. Nah, kalau protein ini fungsi utamanya itu pembangun tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Benar-benar ini ya, benar-benar berguna ya. Seperti yang kita ingat juga, kalau membran sel itu dibangun oleh protein dari lipoprotein ya. Nah, kalau untuk sumbernya sendiri ada dari daging, ada dari ikan, telur, dan keju. Nah, kalau untuk protein dari tumbuhan itu biasanya dari biji-bijian. Selain biji-bijian, adakah lagi yang lain? Ya, sebenarnya sih lebih cenderung ke biji-bijian ya kalau pada tumbuhan. Kemudian lemak ini ada yang lemak hewani, ada yang lemak nabati. Yang lemak nabati itu yang biasa kamu makan di rumah makan Padang ya, yang santan-santanan itu biasanya ada lemak nabatinya. Tapi kalau lemak hewani itu biasanya dari daging, mentega, ikan ya. Kalau seumuran kalian yang masih di SMP, sebaiknya sih nggak terlalu diet ketat ya, karena kan masih dalam masa pertumbuhan. Pada akhirnya nanti kalau kalian ingin diet ya udah di atas umur yang tidak memungkinkan pertumbuhan lagi, ya udah dietnya di sana di umur yang sudah cukup gitu ya, cukup untuk mengkonsumsi makanan. Untuk kalian sendiri, baik lemak nabati maupun hewani sama-sama diperlukan ya dalam tubuh kalian. Nah, masuk ke vitamin. Vitamin sebenarnya terbagi dari dua ya. Ada yang larut dalam air
ada yang larut dalam lemak. Yang larut dalam air itu biasanya vitamin C, contohnya ya. Namun kalau yang dalam lemak itu, supaya kamu lebih mudah mengingatnya, itu ada vitamin A, D, E, K. Berarti vitamin B itu larut dalam air. Vitamin A, D, E, K, AD ya, larut dalam lemak. Selain daripada A, D, E, K ini, vitamin tersebut larut dalam air. Makanya kalau misalnya karbo kalau kamu makan terlalu banyak, dia bakal disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Karbohidrat misalnya nasi nih, banyak kamu makan, roti atau banyak kamu makan gitu. Nah, tumpukan karbohidrat yang kamu konsumsi itu akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk lemak. Kalau pada tumbuhan kan biasanya disimpan dalam suatu organel kan, namanya vakuola. Zatnya juga biasanya zat tepung. Nah, kalau pada manusia, pada hewan juga biasanya itu disimpan dalam bentuk lemak, cadangan makanannya. Protein kalau dikonsumsi juga sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh ya, apalagi untuk yang seumuran kamu. Cuman untuk orang-orang tertentu mungkin sumber-sumber protein tertentu itu memang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung LDL, low density lipoprotein atau kolesterol ya. Makanya terbatas makanan orang-orang dengan penyakit tertentu atau umur tertentu. Nah, kalau untuk kalian sendiri, ibu nggak membatasi ya, masih dalam masa pertumbuhan, masih belasan tahun, masih ada kemampuan untuk metabolismenya masih bagus, metabolisme tubuhnya masih bagus, jadi masih bisa mencerna makanan dengan baik ya. Jadi jangan takut makan protein banyak. Kemudian vitamin juga seperti itu. Kalau protein tadi, kalau dia berlebih gitu ya, kita konsumsi, dia bakal keluar di air seni, air seni kita ya. Nah, kalau vitamin juga seperti itu, berlebih kan dia ada yang larut dalam air ya, dia bakalan hilang, maksudnya itu hilang dengan air gitu. Karena ingat, semua yang kita makan itu kan disaring oleh ginjal, cairan-cairan lah banyak disaring oleh ginjal dulu. Maka yang tidak berfungsi atau berlebihan nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Masuk ke yang berikutnya, yaitu garam mineral. Masuk ke garam mineral, nah ini banyak terdapat di lingkungan sekitar kita ya. Biasanya itu air itu kan asalnya dari tanah. Air itu diambil, kandungannya tidak hanya H2O, kemungkinan besar ada mineral-mineral yang dari tanah itu larut ke air. Nah itu yang kita konsumsi. Ada mineral lain nggak? Ada. Contoh yang biasa jadi penyedap makanan, garam, NaCl, natrium klorida. Nah itu kan juga mineral. Kekurangan, contohnya saja ya, kekurangan iodium bisa menyebabkan penyakit. Jadi segala sesuatu, sumber makanan atau bahan makanan ini semuanya tuh berguna bagi tubuh kamu. Tapi tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Jadi secukupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, setelah kita pelajari tadi tentang bahan-bahan makanan, kita masuk ke pencernaan makanan. Nah, di tubuh kita, di sel ya, misalnya di sel nih, ibu singgung sedikit ya. Kalau di sel ada organel yang memang mencerna makanan atau bahan dari luar, untuk menghancurkan bahan dari luar, itu biasanya ada organel khususnya, namanya lisosom. Asal katanya lisis, pecah, memecah. Nah, kalau pada manusia sendiri, kan ini udah individu satu orang, maka dia terdiri dari organ-organ mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari memasukkan makanan, input makanan, sampai ke output
Nah, outputnya nanti ada yang dikeluarkan dari tubuh, ada yang memang diserap oleh tubuh. Jadi nanti makanan itu tidak semuanya bakalan diserap oleh tubuh. Jadi ada yang dikeluarkan sebagai um, um, apa namanya itu, sisa-sisa metabolisme tubuh kita. Nah, pencernaan itu sendiri dalam tubuh kita terdiri dari dua jenis. Ada pencernaan yang secara mekanis ya, mekanis. Kemudian ada pencernaan secara kimiawi. Kalau mekanis berarti ini fisiknya saja yang diubah. Contoh, nasi itu dikunyah, kemudian dilembutkan di mulut sampai lumat. Nah, itu kan hanya fisiknya yang berubah, sementara zatnya berubah atau tidak oleh gigi? Tidak. Gigi tidak merubah zatnya. Tapi di mulut itu juga terjadi yang namanya pencernaan kimiawi, karena di mulut kita itu ada enzim ptyalin atau disebut juga dengan enzim amilase, mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, kalau sudah berubah, zatnya berubah, berarti pencernaannya sudah terjadi secara kimiawi. Jadi kalau mekanik itu oleh gigi, oleh lidah ya. Kalau kimiawi itu melibatkan enzim-enzim yang ada pada organ tubuh pencernaan kita. Nah, organ ini juga sebenarnya tidak semuanya menjadi saluran makanan. Kalian makan, masukin makanan ke mulut. Nah, di mulut itu kan saluran. Tapi maksudnya seperti ini, makanan itu kan bakalan masuk ke tubuh kita terus jalan sesuai dengan alurnya kemudian keluar. Ada zat sisa yang dikeluarkan, ada yang diserap, ada yang dikeluarkan. Nah, kalau yang dilalui tadi itu kan organ saluran, tapi ada organ yang tidak berupa saluran, jadi hanya berfungsi memproduksi enzim atau zat-zat tertentu yang digunakan untuk mencerna di saluran pencernaan. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, kita kenali dulu alat pencernaan manusia ya, mulai dari mulut. Ya, mulai dari mulut. Kemudian kalau kalian lihat lambung, letaknya itu di sebelah kiri atau kanan itu dari gambar. Kalau dari gambar ya, cara melihat gambar itu kamu harus tubuhnya itu sesuai dengan arah gambar. Kalau kamu berhadapan seperti ini kan posisinya juga berbeda. Nah, makanya kalau misalnya di gambar sekarang ini kamu lihat bahwa lambung itu ada di sebelah kanan, itu bukan kanan ya, itu kiri. Jadi lambung ada di sebelah kiri. Di bawahnya baru berjajar usus-usus. Jadi mulai dari oral tuh mulut, saluran mulut ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada bagian yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Makanya itu kalian kalau makan tidak boleh terburu-buru. Makan juga biasanya orang-orang tua kamu juga melarang makan sambil berbicara. Nggak boleh makan sambil berbicara. Makan ya duduk dan dinikmatilah makannya gitu. Jangan sampai nanti udara masuk, makanan masuk, kemudian ada saluran yang terbuka antara sistem pencernaan kamu dan pernafasan kamu. Nah, ini akibatnya bisa bahaya ya, bisa bahaya. Karena kalau misalnya saluran udara itu tertutup, wah nggak ada udara yang bakalan masuk ke tubuh kita, bisa kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian ya. Oke, ada saluran esofagus ya, kemudian ke lambung ada usus halus, usus besar, kemudian jauh di bawah nanti ada saluran pengeluaran namanya anus. Kita lihat dulu perbesaran dari gambar ini ya. Di perbesaran gambar ini di bagian usus besar
ya, di dekat usus halus, di ujung usus besar ini ya, di sekum ini ada appendix atau usus buntu namanya, usus buntu. Makanya kamu tuh kalau misalnya makan makanan enggak, usahakan benar-benar lumat, karena kalau misalnya contoh ya, kamu makan cabenya tuh nggak lumat, biji-bijiannya tuh bisa ini loh, bisa terperangkap di sini loh, di appendix ini. Untuk fungsinya sendiri sebenarnya appendix itu sampai sekarang pun belum ada ini ya, belum ada sumber yang menyatakan fungsi spesifiknya ya. Tapi yang utama appendix ini pasti punya fungsi. Segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita itu pasti punya fungsi. Nah, biasanya orang-orang yang sudah membusuk appendixnya itu dibuang saja dan tidak mempengaruhi proses tubuh biasanya. Cuman yang ibu dengar dari literasi yang ibu lakukan dulu, bahwa appendix ini atau usus buntu ya, berfungsi bagi keseimbangan tubuh ya. Jadi jaga betul makanan kamu supaya perut kamu sehat. Kalau perut sakit juga sampai ke, pokoknya kalau misalnya salah satu tubuh kita aja sakit, organ tubuh kita aja sakit, semuanya bisa sakit dan mengganggu konsentrasi diri kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia salurannya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, selain saluran seperti yang gue katakan tadi, makanan itu kan lewat dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Namun ada organ yang tidak dilalui oleh makanan. Nah, itu namanya organ-organ yang menghasilkan kelenjar pencernaan. Contohnya kelenjar ludah di mulut. Kalau di mulut oke, dilewati ya. Kelenjar ludah, makanya Bu bilang kemarin itu waktu kita belajar, kalau makan usahakan melalui 2 gigi. Kalau mengunyah itu dengan 2 sisi gigi, jangan salah satu. Kalau salah satu takutnya nanti terbentuk plak. Jadi air ludah itu kan fungsinya juga membersihkan gigi kan. Ketika kamu mengunyah di kanan, maka produksi ludah hanya ada di kanan, sehingga yang dibersihkan hanya gigi sebelah kanan. Sementara gigi sebelah kiri tidak melakukan pergerakan, maka tidak terproduksi ludah itu. Oke, sekian dulu. Nanti kita bakal bikin video yang kedua. Kalian bisa kerjakan tugas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.